Desa Tahap terletak di kaki gunung berkabut, seolah dilukis dengan warna-warna tenang. Di pagi hari, embun bergelayut di daun pisang, suara ayam bersahutan dengan desir angin yang menyentuh genteng-genteng tua. Di desa inilah, seorang gadis bernama Sekar Ayu tinggal bersama ibunya. Sekar bukan gadis biasa, wajahnya begitu cantik. Bahkan para tetua desa mengatakan bahwa keindahan wajahnya hanya bisa disaingi oleh bidadari khayangan. Tapi bukan parasnya yang membuat orang menghormatinya, melainkan hatinya yang lembut, tutur katanya yang sopan, dan kesetiaannya menjaga sang ibu yang sakit-sakitan sejak lama. Setiap pagi, Sekar membawa bakul berisi bunga melati, daun sirih, dan beberapa hasil anyaman untuk dijual di pasar. Senyumnya menjadi penawar lelah bagi para pembeli. Banyak pemuda desa mencoba mendekatinya dengan puisi, dengan hadiah. Bahkan ada yang diam-diam menyelipkan surat cinta di antara anyaman bambunya. Tapi Sekar selalu menolak dengan halus. Ia berkata, jodohku tidak ada di antara kalian, hatiku belum dipanggil oleh siapapun. Beberapa menganggapnya sombong, sebagian lagi percaya bahwa ia menunggu seorang pangeran dari kota. Namun kebenarannya tak seindah itu. Sekar tak mencari kemewahan atau ketampanan. Ia hanya percaya pada satu hal, aku ingin menikah karena suara hatiku, bukan karena desakan siapapun, termasuk waktu. Dan entah mengapa, dalam hati terdalamnya, ia selalu merasa bahwa takdirnya bukan berada di desa ini, seolah ada seseorang di luar sana yang menunggunya. Bukan dengan bunga, bukan dengan rayuan, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam sebuah pertanda yang belum datang. Di rumah kecil beratap rombeng, Sekar merawat ibunya dengan sabar. Setiap malam, ia mengulap kaki ibunya dengan air hangat, lalu membacakan kisah-kisah lama dari kitab-kitab tua yang diwariskan kakeknya dulu. Salah satu kisah favorit ibunya adalah tentang seorang gadis yang dinikahkan dengan makhluk aneh dari hutan. Namun ternyata makhluk itu adalah jelmaan seorang lelaki yang dikutuk karena menolak kekuasaan jahat. Ibu suka cerita itu karena penuh keajaiban, kata ibunya sambil tersenyum lemah. Tapi aku takut, Bu, kalau kisah itu jadi nyata di hidupku, gumam Sekar. Ibunya tertawa pelan. Kalau kamu dijodohkan dengan makhluk hutan, siapa tahu dia justru lebih berhati manusia dibanding manusia sendiri. Malam itu, Sekar duduk di ambang jendela, memandang langit yang dipenuhi bintang. Angin berhembus pelan, membawa aroma pinus dan tanah basah. Ia menutup matanya. Jika memang aku harus menikah, bisiknya dalam hati, datangkanlah dia dalam mimpi, agar aku tahu siapa yang harus aku tunggu. Dan disitulah, cerita ini mulai bergerak. Sebuah malam biasa yang membawa Sekar pada awal takdir luar biasa. Malam itu, langit seperti mendengar doa Sekar. Angin berhenti berhembus, daun-daun di sekitar rumahnya berhenti bergerak, seolah dunia menahan napas. Sekar tertidur dalam sunyi yang aneh, lebih tenang dari biasanya, namun justru terasa terlalu hening seperti jelang sesuatu yang belum pernah ia temui. Dalam lelapnya, Sekar berjalan menyusuri jalan setapak yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Kabut tebal menggantung di antara pepohonan tinggi yang menjulang seperti gerbang menuju dunia lain. Kakinya telanjang, melangkah pelan di atas tanah lembab. Suara detak jantungnya berdetak jelas di dalam mimpi itu, dan di tengah hening yang menggigit. Ia melihatnya. Sosok itu duduk bersila di atas batu besar, tepat di bawah pohon beringin tua, yang akarnya menjuntai seperti tirai. Wajahnya bukan wajah manusia. Matanya lebar, hidungnya pesat, mulutnya lebar. Wajah itu berbulu seperti monyet. Tapi anehnya, tak ada rasa takut di hati Sekar. Sosok itu menatapnya dalam-dalam, lalu berdiri perlahan. Ia mengenakan jubah coklat, panjang, lusuh tapi bersih. Dan ketika ia berbicara, suaranya sangat pelan halus seperti angin pagi menyentuh kulit. Aku mendengarmu. Kau memanggilku. Maka aku datang. Sekar ingin lari, tapi kakinya tertanam. Ia hanya bisa menatap mata sosok itu, yang dalam seperti sumur tak berdasar. Siapa kau? Tanya Sekar dalam mimpi. Aku adalah yang tertulis dalam garis takdirmu. Aku datang bukan untuk menakutimu, tapi menjemput janji lama yang tak pernah kau tahu kau buat. Lalu mimpi itu pecah. Kabut menggulung cepat seperti pusaran. Angin kencang berhembus. Sekar terjatuh dalam kegelapan dan saat itulah ia terbangun. Matahari belum terbit. Langit masih kelabu, nafasnya tersengat. Tangannya menggenggam ujung selimut erat-erat. Mimpi itu, bisiknya, terlalu nyata. Beberapa saat kemudian,
Terdengar suara batuk dari bilik dalam. Ibunya terbangun. Sekar segera bangkit, menyeduh air jahe, dan menyelimuti tubuh ibunya. Saat itulah, ibunya berkata pelan, seperti menyambung sesuatu yang sudah ia ketahui, "Kau memimpikannya, ya?" Lelaki itu berwajah aneh, tapi kau tak bisa melupakannya. Sekar menoleh cepat. Ibu tahu? Itulah pertanda, sama seperti mimpi yang dulu kudapat. Sebelum aku dipinang ayahmu. Sekar terdiam, hatinya diliputi kebingungan. Antara percaya dan tidak, antara takut dan penasaran. Tapi satu hal pasti, ia tidak bisa mengabaikan mimpi itu, wajah itu, suara itu. Dan kata-kata terakhirnya masih membekas jelas. Aku datang bukan untuk menakutimu, tapi menjemput janji lama yang tak pernah kau tahu kau buat. Dan ia belum tahu bahwa sosok dari mimpinya akan benar-benar datang bukan dalam tidur, tapi di depan rumahnya. Membawa sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Sekar tengah menyuapi ibunya bubur hangat. Ketika seekor burung hitam tiba-tiba menabrak jendela rumahnya, tubuh mungilnya jatuh, tapi tidak mati. Burung itu berdiri dengan kepala miring, lalu menatap Sekar dalam-dalam. Sekar mendekat, hendak mengusirnya, tapi burung itu membuka paruhnya dan menggugurkan secarik daun yang diikat benang emas. Daun sirih, bisik Sekar, tapi bukan daun biasa. Di permukaannya tercetak huruf-huruf asing, seakan ditulis dengan cahaya. Sekar menatapnya bingung, sampai ibunya yang mendekat ikut melihat, dan tiba-tiba wajahnya pucat. Itu undangan, ucap. Ibunya lirik. Undangan dari siapa, Bu? Dari hutan tertutup, dari tempat yang tidak pernah dikunjungi manusia biasa. Sekar tertawa kecil, berusaha meremehkan kegelisahannya, tapi suara ketukan lembut di pintu depan membuat tawanya membeku. Tok, tok, tok. Ketukan itu pelan, sopan, namun menghentak hingga ke ulu hati. Sekar membuka pintu perlahan, dan tubuhnya seketika melemas. Di depan rumahnya berdiri sosok yang persis, seperti dalam mimpinya, berjubah coklat panjang, mengenakan topi lebar dari anyaman daun, dan wajahnya berambut lebat dengan bentuk yang tak asing, wajah seekor monyet. Namun, dari tubuhnya tak terasa hawa ancaman, justru ada keheningan damai yang aneh. Ia menunduk sopan. "Salam, Putri Sekar Ayu. Aku datang sesuai janji." Sekar mundur satu langkah. "Janji apa, aku? Bahkan tidak mengenalmu." Sosok itu menatapnya, kali ini dengan mata yang menyiratkan rasa duka. "Kau pernah berdoa dalam tidurmu. Doa itu memanggilku." Sekar ingin menutup pintu, tapi suara ibunya dari belakang menghentikannya. "Tolong masuklah. Tamu yang datang membawa salam tidak boleh ditolak." Dan entah kenapa, Sekar menurut. Lelaki berwajah monyet itu duduk di tikar depan, membuka bungkusan kain berwarna biru langit. Isinya bukan harta, bukan makanan, tapi segumpal akar mengilat seperti perak dan setangkai bunga berwarna ungu yang tidak pernah tumbuh di tanah desa. "Aku datang untuk meminangmu." Udara seketika membeku. Sekar nyaris kehilangan kata-kata. "Apa maksudmu? Ini lelucon? Ini perjanjian lama, Putri. Leluhurmu berhutang satu hal pada kaumku, dan kau adalah penerus utang itu." Sekar menatap ibunya dengan mata bergetar. "Ibu, tolong katakan ini mimpi." Tapi ibunya hanya diam, lalu menangis pelan, tak menjawab, tak menolak, karena jauh di dalam hatinya, ia tahu saat ini akan datang hari ketika Sekar harus memilih antara menolak sesuatu yang ganjil atau menerima takdir yang sudah digariskan. Bahkan sebelum ia lahir, dan disinilah semuanya bermula, di tikar rotan sederhana, dengan segumpal akar perak di tangan dan mata seekor monyet yang memandang dengan rasa cinta yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sekar tak mampu bicara, udara terasa berat, dunia seolah memutar lebih lambat dari biasanya. Lelaki berwajah monyet itu meletakkan akar perak dan bunga ungu di atas tikar, lalu menunduk dalam-dalam. Suaranya lembut, tapi ada kekuatan di dalamnya, suatu hal yang membuat Sekar merinding tanpa tahu kenapa. "Ini bukan pinangan biasa. Ini adalah pengembalian janji. Jika kau menolaknya, maka keharmonisan antara duniamu dan duniaku akan pecah. Dan yang menanggung akibatnya bukan hanya kau." Sekar menggenggam ujung kainnya erat-erat. "Kau, siapa sebenarnya?" Sosok itu mengangkat wajahnya. Senyumnya tenang. "Namaku Loda. Aku bukan manusia, aku juga bukan hewan.
Aku makhluk dari batas antara dua dunia, yang dulu pernah diselamatkan leluhurmu. Dan saat itu, sang leluhur mengikat sumpah suatu hari, keturunannya akan menjadi penghubung abadi antara kedua dunia, dan kau ingin aku menikah denganmu demi menepati janji itu? Lodra mengangguk pelan. Kau bebas memilih. Tapi satu hal harus kau tahu, janji lama tak bisa dihapus, hanya bisa dilunasi. Atau ditagih dengan harga yang lebih menyakitkan. Kalimat itu menghantam dada Sekar, bukan karena ancaman, tapi karena kesadaran bahwa hidupnya bukan lagi miliknya sepenuhnya. Ia memandang ibunya, berharap ada pembelaan. Tapi ibunya hanya duduk membatu seolah sedang menyesali sesuatu yang tak pernah ia ceritakan. Ibu, kenapa tak pernah memberitahuku? Ibunya menundun. Air mata menetes di pangkuan. Karena aku pun tidak tahu pasti. Aku hanya sering bermimpi tentang anakku yang akan menikahi lelaki berkepala aneh. Demi menyelamatkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sekar berdiri. Kakinya gemetar. Tapi aku belum siap. Ini terlalu mendadak, terlalu asing, terlalu aneh. Lodra tidak bergerak, tapi suaranya berubah. Lebih dalam, kau tak akan dipaksa. Tapi ketahuilah, malam ini adalah satu-satunya malam di mana batas antara dunia kami terbuka. Jika kau tak menjawab hingga fajar, maka pintu itu akan tertutup. Dan janji itu akan berpindah pada seseorang yang tak siap menanggungnya ibumu, atau orang-orang desa ini. Jantung Sekar seperti berhenti berdetak. Ia tahu, ini bukan sekadar lamaran. Ini adalah ujian, antara hidupnya sendiri, atau nasib banyak orang. Dan ia hanya punya satu malam untuk memilih. Malam itu, Sekar tidak tidur. Ia berjalan menyusuri sawah, menyendiri di tepi sungai, memandangi bayangan bulan yang bergoyang di permukaan air. Semua tentang hidupnya terasa kecil dibanding beban yang kini menindih pundaknya. Di antara suara jangkrik dan desir angin malam, ia berbisik lemar. Apa aku benar-benar harus menikahi lelaki berwajah monyet itu? Pertanyaan itu menggema di dalam hati Sekar, berulang-ulang, seolah angin malampot ikut bertanya hal yang sama. Di tepi sungai yang diterangi cahaya bulan putar, Sekar duduk memeluk lutut. Air matanya tak lagi jatuh bukan karena tak sedih, tapi karena air mata sudah tak cukup menggambarkan betapa kacaunya hati seorang gadis yang harus memilih antara cintanya pada hidup normal atau janji gaib yang tak pernah ia buat. Tiba-tiba, angin berubah arah. Udara menjadi hangat, seperti pelukan, dan dari arah belakang, terdengar langkah kaki pelan. Nyaris tak terdengar. Sekar menoleh. Lodra berdiri tak jauh darinya. Ia tidak datang sebagai pengancam, wajahnya lembut. Sorot matanya lebih manusiawi dari siapapun yang pernah Sekar temui. Ia tak mendekat, hanya berdiri diam, memberi jarak, memberi ruang. Aku tidak datang untuk memaksa, katanya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa meski wajahku seperti ini, hatiku telah memilihmu jauh sebelum kau lahir. Sekar menggigit bibirnya. Kenapa aku? Di antara begitu banyak manusia, kenapa harus aku? Lodra tersenyum, karena hanya kau yang hatinya mampu mendengar suara kami. Doamu malam itu membukakan pintu yang tertutup selama puluhan tahun. Kau adalah cahaya kecil yang kami tunggu di tengah dunia yang kian gelap. Sekar tertawa kecut. Aku cahaya? Aku bahkan tidak tahu bagaimana besok aku akan hidup jika menikah denganmu. Aku tak tahu harus berkata apa pada orang-orang desa. Aku bahkan belum tahu siapa diriku yang sebenarnya. Sunyi merayap. Lodra menunduk pelan. Aku tahu itu berat. Tapi jika kau ingin, aku akan menunjukkan padamu sebelum fajar siapa aku sebenarnya. Aku akan membawamu ke dunia tempatku berasal. Agar kau tahu bahwa semua ini bukan sekadar perjanjian buta, tapi pilihan hati yang bisa kau pahami. Sekar menatapnya tajam. Dan jika setelah aku melihatnya, aku tetap menolak? Lodra menatap balik, tenan. Maka aku akan pergi, dan tidak akan kembali. Tapi harga dari penolakan itu bukan aku yang menentukan. Sekar berdiri perlahan. Tubuhnya masih gemetar, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Sebuah bisikan kecil yang berkata, kalau memang harus memilih, maka pilihlah dengan mata terbuka. Ia menarik napas panjang. Baik, bawalah aku ke duniamu. Tapi aku tidak berjanji akan menerima. Lodra mengangguk pelan. Itu sudah cukup. Lalu, ia mengangkat tangan dan dari tanah, tumbuh jembatan angin yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang sedang berada di antara dua pilihan.
Sekar menggenggam jubahnya erat-erat dan melangkah. Dan malam itu, di saat orang-orang tertidur dalam damai, Sekar melangkah menuju dunia yang tak pernah ada dalam cerita rakyat manapun. Dunia tempat cinta dan kutukan bersatu dan kebenaran tentang siapa dirinya akan terungkap. Langkah pertama Sekar di atas jembatan angin itu membuat tubuhnya ringan seperti kapas. Kabut menyambutnya, lembut namun tebal, menelan segala bunyi. Suara jangkrik lenyap. Hembusan angin berganti dengan bisikan-bisikan sama, seperti suara daun yang sedang berzikir. Lodra berjalan di depannya, jubahnya berayun pelan, nyaris menyentuh permukaan kabut. Cahaya di sekeliling mereka bukan dari bulan, bukan pula dari bintang, melainkan dari bunga-bunga kecil yang melayang, bersinar seperti kunang-kunang dari dunia mimpi. Sekar nyaris lupa bernapas. Ini, tempat apa? Bisiknya. Lodra menoleh. Dengan senyum penuh rahasia. Tempat yang pernah dikenal manusia, tapi dilupakan karena keserakahan. Dulu kami hidup berdampingan. Kini, kami hanya legenda. Kabut perlahan menipis. Di hadapan Sekar terbentang lembah luas dengan danau biru muda yang tak bergelombang. Gunung-gunung berdiri anggun di kejauhan dan pepohonan di sekitarnya menjulang tinggi dengan daun-daun berwarna emas, merah bata, dan ungu tua. Awan menggantung rendah, seolah siap dipetik. Namun yang paling mengejutkan bukanlah pemandangannya melainkan makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya. Ada kijang berkepala burung, kupu-kupu sebesar kambing yang bercahaya, dan manusia-manusia berkulit perak yang berjalan tanpa suara, menyatu dalam harmoni alam yang tidak pernah Sekar lihat di desanya. Sekar tertegun. Apa? Semua ini nyata? Lodra hanya tersenyum, seperti, dirimu, dunia kami hidup, karena kamu percaya. Mereka berjalan ke tengah padang. Di sana berdiri sebuah pohon tua, tinggi menjulang dengan daun-daun seperti kaca berwarna biru safir. Di bawahnya, terbentang altar batu yang berisi ukiran kisah-kisah masa lalu. Sekar didekatkan ke batu itu dan saat ia menyentuhnya matanya terpejam sendiri. Tiba-tiba ia melihat gambaran seorang perempuan mirip dirinya duduk di tepi sungai menyelamatkan bayi berbulu yang hanyut di air. Perempuan itu merawat bayi itu hingga tumbuh menjadi sosok dengan wajah monyet namun berhati lembut. Tapi saat orang-orang tahu mereka mengusir perempuan itu, menganggapnya pembawa kutukan. Dalam kesedihannya, ia membuat perjanjian. Jika keturunanku kelak bersedia menyatukan cinta dan keberanian, maka luka ini akan sembuh. Tapi jika tidak, dunia mereka akan memudar seperti aku. Sekar terjaga dengan terengah-engah. Tubuhnya lemas itu. Nenek moyangku? Lodra mengangguk pelan, dan akulah anak yang ia selamatkan. Sekar terpaku. Dunianya seolah terbalik. Segala yang ia tahu tentang keluarga, cinta, dan kutukan menjadi satu. Jadi, aku dipanggil bukan karena utang, tapi karena kasih yang belum selesai ditebus. Lodra menatapnya lembut. Kau mengerti? Sekar memejamkan mata. Kali ini bukan karena bingung, tapi karena hatinya mulai condong pada sesuatu yang jauh dari logika, namun tak terbantahkan oleh nurani. Namun begitu ia membuka mata, dunia itu telah memudar. Kabut menyelimuti semuanya, dan dalam sekejap, Sekar sudah berdiri kembali di tepi sungai desanya. Udara dingin dini hari menyentuh kulitnya. Lodra tak terlihat, tapi aroma lembut bunga ungu masih tertinggal di udara. Langkahnya kembali ke rumah, terasa berat, seperti menenteng dua takdir yang saling bertabrakan. Ibu menunggu di depan pintu, wajahnya pucat namun pasrah. Kau sudah melihat dunianya? Tanya ibunya pelan. Sekar mengangguk. Ia tak tahu harus mulai dari mana. Ibu, kenapa tak pernah bilang bahwa nenek buyutku pernah menyelamatkan makhluk seperti dia? Ibunya menarik napas dalam, karena selama bertahun-tahun kami mengira itu hanya dongeng, tapi hatiku selalu tahu. Ada sesuatu dalam garis keturunan kita yang belum selesai. Sekar menunduknya, dan sekarang aku harus menyelesaikannya? Bukan karena harus, jawab ibunya, tapi karena hanya kaulah yang bisa. Hari itu berjalan pelan. Matahari pagi bersinar biasa saja, tapi di dalam dada Sekar, badai terus berputar. Di desa, kabar lamaran aneh itu sudah mulai menyebar. Bisik-bisik warga membuatnya enggan keluar rumah. Mereka tak tahu siapa Lodra sebenarnya. Mereka hanya tahu lelaki berwajah seperti monyet telah meminang gadis desa dan sang gadis tampak mulai bimbang. Sekar duduk di kamarnya memeluk lutut. Jika aku menerima, aku akan kehilangan hidup normal.
Jika aku menolak, aku akan kehilangan sesuatu yang lebih dalam, rasa terhormat yang diwariskan. Hingga akhirnya, saat langit senja berubah jingga, dan ayam jantan sudah tak lagi berkokok. Sekar berdiri. Aku akan menikah dengannya, katanya mantap. Ibunya terperanjat. Kau yakin, Nak? Sekar mengangguk. Tapi bukan, karena terpaksa. Aku ingin tahu. Apakah cinta bisa tumbuh dari keberanian, bukan dari rasa suka semata? Keputusan itu terdengar seperti kemenangan. Tapi justru saat itulah badai yang sebenarnya mulai datang. Malam itu, saat Sekar duduk sendiri di beranda rumahnya, seekor burung hitam datang membawa surat aneh dililit dengan daun kering. Surat itu tak tertulis dengan tinta biasa, tapi dengan cahaya yang berkilau samar. Dan isinya, jika kau memilih dunia kami, maka dunia manusia tidak akan tinggal diam. Ada yang tidak ingin batas antara dua dunia dibuka kembali? Bersiaplah. Sekar, ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Jantung Sekar mencelos. Ia menggenggam surat itu erat-erat, sementara angin malam mulai berembus tak biasa, lebih tajam, lebih dingin. Seolah ada mata yang mengawasinya dari balik gelap. Sekar menggenggam surat itu erat-erat, sementara angin malam mulai berembus tak biasa, lebih tajam, lebih dingin. Seolah ada mata yang mengawasinya dari balik gelap. Dan benar saja, dari arah pohon waru tua di seberang jalan, muncul sosok berjubah kelam. Wajahnya tertutup bayangan. Ia tidak menampakkan diri sepenuhnya, hanya samar seperti kabut yang tak mau hilang. Tapi suaranya menggema langsung di dalam kepala Sekar. Kau pikir cinta bisa menebus kutukan? Dunia tidak bekerja seperti itu, anak manusia. Sekar mundur. Setapak, siapa kau? Sosok itu tidak menjawab, hanya tertawa pelan, menyakitkan telinga. Kau membuka pintu yang seharusnya terkunci. Dan sekarang, keturunanmu akan membayar. Dunia manusia tak butuh pengantin makhluk, dan dunia mereka tak butuh manusia. Tiba-tiba angin berputar mengelilinginya, daun-daun berterbangan ke segala arah. Sekar memejamkan mata, berusaha melindungi wajahnya. Ketika ia membukanya kembali, sosok itu telah lenyap. Yang tertinggal hanya suara kecil di dalam hatinya, suara ragu yang perlahan mulai tumbuh. Apakah aku memang membuat kesalahan? Malam itu Sekar tidak bisa tidur. Mimpinya dipenuhi bayangan Lodra yang terbelenggu, memanggilnya dari balik jeruji peral. Tapi dalam mimpinya juga ada ibunya, berbisir, hati yang bersih, selalu akan ditantang oleh kegelapan. Keesokan paginya, ia mencoba tetap tegar. Persiapan pernikahan yang dijanjikan dalam perjanjian leluhur mulai dilakukan secara diam-diam. Tapi dari balik tirai rumah, tetangga mulai curiga, beberapa mulai berbisik, bahkan ada yang menyindir langsung. Kau benar-benar akan menikah dengan makhluk hutan itu? Apa kau tidak takut dikutuk? Kau ini manusia atau sudah kehilangan akal? Sekar hanya tersenyum, tapi hatinya tidak tenang. Bisikan itu kembali seperti semut yang menggigiti hatinya, pelan namun pasti. Malam itu, ia duduk di bawah pohon jambu, tempat biasa ia mencari ketenangan sejak kecil. Lalu, dari arah gelap, muncul bayangan yang sama, lebih jelas kali ini, mata. Merahnya menyala seperti bara, tapi kali ini ia datang dengan tawaran, batalkan pernikahan itu. Dan aku akan memberimu hidup sempurna, kekayaan, cinta dari manusia tampan, dan umur panjang. Kau hanya perlu mengucapkan. Tidak, Sekar terdiam. Dunia dalam dirinya mulai terbelah. Yang satu ingin bertahan, yang satu ingin menyerah, dan yang lebih mengerikan, tawaran itu terdengar sangat masuk akal. Apa salahnya hidup nyaman dan dicintai manusia? Kenapa harus memilih cinta yang membuatmu harus berkorban? Bisik bayangan itu lagi. Sekar memejamkan mata. Ia tidak menjawab, tapi tangannya yang sebelumnya gemetar kini mulai mengepal. Malam itu, ia masuk ke kamarnya dengan langkah mantap, namun detak jantungnya memburu. Dunia batinnya bising, bukan karena takut pada Lodra, tapi karena ia mulai takut pada dirinya sendiri, pada kemungkinan bahwa ia akan lari dari janji yang telah ia ucapkan sendiri. Dia duduk di tepi tempat tidur, menatap baju sederhana berwarna putih gading yang tergantung di dinding. Baju itu akan ia kenakan saat hari penyatuan tiba. Tapi kini, kain itu seperti menatapnya balik, seperti menanyakan, apakah ia benar-benar siap menjadi penghubung dua dunia? Lalu, seakan ditarik oleh suara entah dari mana, Sekar berdiri, melangkah diam-diam keluar rumah. Kaki telanjangnya menyentuh tanah yang mulai dingin oleh embun.
Ia melewati ladang, melewati jembatan kecil, dan terus berjalan hingga sampai ke tepi hutan. Mungkin aku hanya butuh waktu. Sendirian, bisiknya. Tapi hutan malam tidak seperti biasanya. Ia tahu hutan ini. Sejak kecil, tapi malam itu, pohon-pohon tampak lebih tinggi, bayangannya lebih pekat. Di kejauhan, terdengar suara-suara lirit, seperti bisikan daun yang memanggil. Sekar terus melangkah, menyusuri jalan setapak, yang dulu sering ia lalui saat kecil. Tapi tiba-tiba, tanah di bawahnya seperti bergeser. Ia jatuh terduduk, lalu menoleh dan menyadari ia tidak sendirian. Seseorang berdiri di sana. Lodra, namun bukan Lodra yang lembut seperti biasanya. Wajahnya meskipun tetap dengan rupa monyet itu, tampak murung. Matanya tak bercahaya seperti biasa dan ia berdiri dengan tubuh tertunduk. Seolah menahan beban yang tak terlihat. Kau ingin pergi? Tanyanya lirih. Sekar tercekat. Bukan. Bukan seperti itu, aku hanya takut. Lodra melangkah pelan mendekat. Takut pada apa? Padaku? Pada dunia kami? Atau pada dirimu sendiri yang mulai berubah? Sekar tak bisa menjawab. Air matanya mulai menggenang. Aku tak pernah meminta cinta darimu, Sekar. Aku hanya meminta keberanian untuk tetap berdiri, meski dunia tidak berpihak. Hening, Sekar menggigit bibirnya, lalu menunduk. Aku hanya ingin hidup yang sederhana. Yang tidak membuatku harus memilih antara siapa aku dan siapa aku harus jadi. Lodra menatapnya lama. Lalu, dengan suara sangat pelan, ia berkata, kalau begitu larilah. Tapi ingat, tidak semua pelarian berarti keselamatan. Ada pelarian yang justru membawa kita kembali ke luka yang sama hanya dengan wajah berbeda. Ia lalu berbalik dan dalam sekejap kabut turun dari langit dan menelannya. Sekar berdiri sendiri, hatanya sakit. Tapi untuk pertama kalinya ia merasa bukan karena takut, melainkan karena kehilangan harapan yang ia bentuk dengan tangannya sendiri. Dan pagi pun datang, dengan langit yang begitu jernih, seakan mengejak badai di dalam dadanya. Hari pernikahan tiba, tanpa arak-arakan, tanpa tamu undangan. Hanya Sekar, ibunya, dan satu orang tua kampung yang paham benar tentang warisan gaib yang akan disatukan hari ini. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah desir angin dan gemericik sungai yang tenang. Tapi di balik ketenangan itu, jantung Sekar berdegup tak karuan. Ia mengenakan kain putih itu, sederhana namun sakral. Rambutnya disanggul dengan bunga melati yang dipetik dari halaman rumah. Tak ada cermin di depannya, hanya pantulan air dalam gentong tanah yang menunjukkan siapa dirinya hari ini, seorang manusia yang akan menjadi istri makhluk berkepala monyet. Lodra datang di saat matahari hampir tenggelam. Ia tak berjalan, tapi muncul perlahan dari balik kabut di tepian hutan. Bajunya putih bersih, tubuhnya tegap meski wajahnya tetap seperti dulu wajan. Ya, hingga detik ini, belum juga bisa dipahami Sekar. Namun ketika ia menatap Sekar, matanya lembut, dan untuk sesaat, Sekar merasa hatinya berhenti goyah. Aku tak tahu bagaimana caramu mencintaiku, Sekar, tapi aku bersumpah aku akan melindungimu, bahkan dari diriku sendiri. Dan dengan satu sujud ke tanah, pernikahan gaib itu pun dimulai. Malam pun tiba, dan dunia seakan menahan napas. Sekar duduk sendiri di dalam pondok kecil yang telah disiapkan. Lilin menyala redup, angin masuk dari jendela bambu, membawa aroma hutan yang lembab. Di sudut ruangan, kain putih masih melambai perlahan. Pintu berderit. Lodra masuk, tapi tidak seperti pangeran dalam dongeng. Ia masuk dengan hati-hati, seolah takut langkahnya akan mengganggu ketenangan Sekar. Aku tak akan menyentuhmu, Sekar, ucapnya. Malam ini bukan tentang itu. Malam ini hanya tentang keberanian kita untuk tetap di sini, meski semua terasa asing. Sekar hanya mengangguk, tapi air matanya mulai jatuh. Entah dari mana datangnya, entah mengapa tak bisa ia tahan. Aku sudah menikah denganmu, ucapnya lirih. Tapi kenapa hatiku masih seperti orang asing di rumah sendiri? Lodra mendekat, namun tak duduk terlalu dekat. Ia mengambil selimut, lalu meletakkannya di atas lutut Sekar. Karena ini bukan akhir, Sekar. Ini adalah awal dan awal selalu terasa sunyi. Dan disitulah semuanya meledak. Sekar memeluk lututnya, menunduk dan menangis tersungkur. Tangis yang bukan hanya karena takut, tapi karena kehilangan. Karena kerinduan pada hidup yang sederhana. Karena bingung harus mencintai siapa lebih dulu dirinya sendiri atau takdir
yang telah menjemput lebih dulu darinya. Malam pertama mereka tidak diisi dengan keintiman, tapi dengan kesunyian yang menggema, dan dari luar jendela, angin malam bertiup membawa bisikan lain yang akan menjadi awal dari ujian terberat mereka. Keesokan harinya, Sekar terbangun lebih awal dari biasanya. Wajahnya sembab, tapi hatinya sedikit lebih ringan setelah semalam mengurai tangis. Ia menatap Lodra yang tertidur di tikar sebelah, punggungnya menghadap ke arahnya. Diam-diam, ada harapan kecil yang tumbuh. Mungkin aku bisa mencintainya perlahan. Mungkin kami bisa memulai seperti manusia biasa. Namun harapan itu cepat sekali direnggut. Saat Sekar keluar dari pondok, ia mendapati 3 orang berdiri di depan pagar bambu. Wajah mereka dikenalinya tetangga dekat, orang-orang kampung yang dulu menghormati ayahnya, tapi kali ini sorot mata mereka penuh ketakutan dan kecurigaan. Kami melihat asap putih naik dari arah hutan malam itu, ujar salah satunya. Lalu kami dengar suara binatang mengaum. Tapi tak seperti harimau, suaranya menyayak, seperti makhluk yang tersiksa. Sekar menelan ludah. Ia ingin menjelaskan, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Kau menikah dengan siluman, Sekar, ucap yang lain, tak lagi berbisik. Kau telah membawa kutukan ke kampung ini. Kata itu kutukan menampar lebih keras dari tamparan fisik. Manapun hari-hari berikutnya berubah gelap. Orang-orang mulai menjauh. Warung ibunya sepi, anak-anak dilarang lewat depan rumah. Bahkan nenek tua yang biasa memberi bunga di pekarangan pun tak lagi datang. Dan malam-malam Lodra pun berubah. Ia mulai lebih banyak diam wajahnya, yang meskipun bukan manusia, dulu selalu menyiratkan ketulusan. Kini mulai suram, kau tak perlu ikut menanggung semua ini, ucapnya suatu malam. Kalau kau ingin kembali ke kehidupan lamamu, aku akan mundur, tak akan marah. Tapi justru kata-kata itu membuat Sekar makin hancur. Ia tidak ingin menyerah, tapi ia juga tidak tahu harus bagaimana bertahan. Lodra, kita menikah bukan karena paksaan. Tapi kenapa semua orang memperlakukanku seperti pengkhianat? Lodra menatapnya dalam, lalu berkata dengan suara rendah, karena manusia lebih takut pada hal yang tak mereka mengerti daripada pada kejahatan itu sendiri. Dan malam itu, gempa kecil mengguncang kaki gunung di utara, bumi bergetar sebentar. Cukup untuk membuat semua orang keluar rumah. Awan gelap berkumpul tak wajar, dan dari kejauhan, terdengar bunyi seperti ratakan batu dan tangisan dari dalam tanah. Itu bukan gempa biasa. Itu adalah peringatan dari dunia gaib, bahwa ikatan mereka telah mengusik batas yang lama tak dilanggar. Sekar berdiri di tengah halaman rumah. Di dadanya, ia mulai sadar. Pernikahan ini tidak hanya membuatnya dijauhi manusia, tapi juga mulai menggoyahkan keseimbangan dua dunia. Jika tak ada yang dilakukan, segalanya akan hancur. Hari-hari berlalu dengan beban yang makin menumpuk di pundak Sekar. Ia tak lagi bisa berjalan ke pasar tanpa tatapan penuh curiga. Bahkan anak-anak kecil yang dulu memanggilnya Kak Sekar kini menutup mulut mereka saat ia lewat, seolah takut satu kata darinya akan menjadi kutukan. Di rumah, ibunya mulai sering sakit. Bukan karena penyakit jasmani, tapi karena beban batin yang terus dipendam. Ia menahan tangis setiap malam, hanya agar Sekar tidak merasa bersalah. Tapi Sekar tahu, tahu sekali nak. Suara ibunya serak suatu malam. Dulu aku hanya ingin kau bahagia. Tapi kalau kebahagiaanmu harus membuat seluruh dunia membencimu, apakah itu masih disebut bahagia? Sekar tak menjawab. Ia hanya memeluk sang ibu erat-erat, lalu menangis di dadanya seperti anak kecil. Tapi luka tak hanya datang dari dunia manusia. Suatu malam saat Sekar berjalan ke pinggir hutan untuk mencari Lodra, ia mendengar suara-suara anak di sela-sela pepohonan. Bayangan hitam melintas, dan angin bertiup dengan bisikan yang membuat bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, sesosok perempuan berjubah hijau muncul dari balik kabut. Wajahnya cantik, tapi dingin, seperti patung yang telah lama membeku. Kau Sekar? Aku Putri Murni, pengawal gerbang dunia Lodra. Sekar mengangguk, meski kakinya gemetar. Aku tidak bermaksud mengganggu, kau tidak mengganggu. Tapi kehadiranmu membuat retakan besar dalam aturan yang telah ratusan tahun dijaga. Putri Murni melangkah mendekat, suaranya tenang namun tajam seperti belati yang dibungkus bunga. Dunia kami tidak dibentuk untuk menyatu dengan manusia. Lodra telah melanggar satu hukum tertua, mencintai manusia bukan hal yang dilarang, tapi menikahinya adalah dosa yang tak terampuni.
Sekar menatapnya penuh perih. Tapi aku tidak jahat. Aku tidak ingin memecah dunia kalian. Tidak semua yang berniat baik menghasilkan kebaikan. Malam itu, Sekar diusir secara halus. Tapi maknanya, jelas, ia tidak diterima di dunia manusia. Dan kini dunia gaib pun mulai menolaknya. Saat ia pulang, Lodra telah menunggunya di halaman rumah. Wajahnya penuh luka gores, halus bekas peringatan dari kaumnya sendiri. Kau tahu sekarang kan? Ucap Lodra pelan, aku bisa menanggung segalanya sendirian. Tapi kalau dunia mulai melukai perempuan yang aku cintai, aku tak bisa hanya diam. Sekar menatapnya lama. Dunia telah menjadi terlalu sempit untuk cinta mereka, dan di malam itulah Sekar akhirnya berkata, kita tidak bisa terus seperti ini, Lodra. Dunia tak akan memberi ruang. Jika aku tetap di sini, semuanya akan hancur. Tapi kalau aku pergi, mungkin hanya aku yang hancur. Ia menundun. Air matanya jatuh satu persatu ke tanah yang dingin. Aku harus memilih. Kata-kata itu keluar dari bibir Sekar seperti racun pelan-pelan, menyebar ke sekujur tubuh. Lodra terdiam. Tak ada yang mengatakan apa-apa selama beberapa lama, bahkan angin pun seolah berhenti bertiup. Alam pun menunggu apa yang akan terjadi jika kau ingin pergi. Lodra memecah keheningan, aku akan membuka jalan. Aku tak akan menahanmu, Sekar. Ia menatap Sekar dengan mata yang, meski berwajah monyet, kini tak terlihat aneh sedikit pun. Yang ia lihat hanya kesedihan mendalam dari sosok yang mencintainya. Dan tahu bahwa cinta itu mungkin harus dilepaskan. Namun justru itulah yang membuat keputusan Sekar makin menyiksa. Beberapa malam setelah pertemuan dengan Putri Murni, Sekar mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia melihat kampungnya terbakar. Ia melihat ibunya jatuh sakit dan dikerubungi sosok-sosok tak terlihat. Ia melihat Lodra diikat di tengah hutan dengan suara-suara gaib berseru, pilih duniamu, Sekar. Dunia manusia. Atau dunia kami. Ia terbangun setiap malam dengan keringat dingin. Sementara itu, kehidupan sehari-harinya makin pahit. Ibunya jatuh sakit betulan. Penduduk kampung mengadakan rapat tanpa mengundangnya. Bahkan warung kecil yang dulu mereka andalkan untuk makan sehari-hari kini tak lagi didatangi siapapun. Sementara Lodra tak lagi keluar dari pondok. Ia menyembunyikan luka-luka baru yang datang setiap malam dari makhluk-makhluk dunia bawah yang menganggapnya pengkhianat. Ia tak pernah mengeluh. Tapi Sekar tahu, dan itu menyakitinya lebih dari apapun. Lalu suatu pagi, Sekar mengambil sebuah kain putih, menggulung pakaiannya, dan menaruhnya dalam tas kain kecil. Aku akan pergi ke puncak Bukit Sembilan, tempat semua legenda lahir. Aku ingin bertanya pada penjaga garis dunia, apakah cinta seperti kita benar-benar tak bisa dimaafkan? Lodra hanya menatapnya, lalu mengangguk perlahan hati-hati. Sekar, tidak semua jawaban akan membuatmu tenang. Perjalanan menuju Bukit Sembilan bukanlah perjalanan biasa. Kabut menutup jalan. Pohon-pohon terasa seolah berbisik. Suara-suara aneh terdengar di kiri kanan telinga. Tapi Sekar terus berjalan. Ia tahu, ia tak hanya membawa tubuhnya. Ia membawa harapan dan mungkin akhir dari segalanya. Di tengah kabut itulah, Sekar akhirnya tiba di bawah pohon beringin tua yang besar, berakar seperti naga tidur, dan di sana duduk seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Wajahnya tak asing. Ia adalah sosok dalam legenda penjaga garis dunia, orang yang tak berpihak pada siapapun. Kau datang menanyakan tentang cinta, bukan? Iya, bisik Sekar, nyaris tak terdengar. Aku ingin tahu, apakah salah bila manusia dan siluman menikah? Apakah semua ini takdir yang harus kuhindari? Lelaki tua itu memejamkan mata, lama, lalu membuka mata kembali dan berkata, cinta. Tidak salah, tapi cinta yang tak siap menanggung akibat bisa menghancurkan dua dunia. Jadi pertanyaannya bukan salah atau benar, tapi sanggupkah kau membayar harga dari pilihanmu? Sekar menggigit bibir, air matanya menetes. Kalau aku bertahan ibuku, kampungku, Lodra, semua mungkin hancur. Kalau kau pergi, ujar penjaga itu perlahan, kau akan selamat. Tapi jiwamu akan kehilangan tempatnya dan Lodra akan musnah. Sebab ia telah menyerahkan kekuatannya untukmu. Sekar terdiam. Dunia berputar. Hening. Lalu perlahan, ia menoleh ke arah kabut, ke arah jalan pulang, dan dengan suara lirih, ia berkata, aku akan pulang, aku tahu apa yang harus kulakukan.
Langkah Sekar terasa berat, tapi pasti kabut di Bukit Sembilan membuka jalan perlahan, seolah alam tahu. Kali ini, ia tak datang untuk bertanya. Ia datang untuk memilih. Sesampainya di pondok kecil tempat Lodra biasa bersemedi, Sekar menemukan sosok suaminya sedang bersimpul, matanya tertutup, napasnya dalam dan gelisah. Aura di sekeliling tubuh Lodra tampak berubah, tak lagi hangat dan menenangkan. Kini terasa seperti bara api yang disembunyikan di balik tumpukan salju bahaya yang terpendam. Lodra. Sekar memanggil lembut. Ia membuka mata. Kau kembali, Sekar. Mengangguk, dan aku sudah memutuskan, kita tak bisa menghindar. Tapi kita bisa menyelamatkan mereka. Jika hanya salah satu dari kita yang tinggal. Lodra mengerutkan kening. Apa maksudmu? Dengan tangan gemetar, Sekar mengeluarkan segumpal rambut hitam yang dulu diberikan Lodra padanya sebagai lambang ikatan mereka. Lalu dari saku bajunya, ia keluarkan selembar daun emas, benda suci, yang ia dapatkan dari penjaga garis dunia di akhir percakapan mereka. Ini daun pemisah lintas alam. Hanya bisa digunakan sekali, dan hanya oleh manusia yang mencintai siluman sepenuh jiwa. Sekar, jangan kalau aku menggunakannya, aku akan dilupakan dari dunia gaib. Aku tak bisa lagi menemuimu. Bahkan aku akan lupa padamu. Tapi semua yang kau sayangi akan selamat. Kampung ini ibuku. Dan kau juga tidak akan diburu lagi. Lodra berdiri, marah, tapi matanya berlinang. Aku tidak peduli, jika dunia hancur, Sekar, aku hanya ingin kau bersamaku. Sekar mendekat, memeluknya erat-erat. Aku pun begitu. Tapi cinta bukan tentang memiliki. Cinta adalah tentang memilih. Untuk menghilang. Jika itu satu-satunya cara menyelamatkan yang kita cinta. Lodra memejamkan mata, memeluk Sekar begitu erat seolah dunia akan berhenti berputar. Dan di saat itu, Sekar menggenggam daun emas di dadanya. Ia berbisik pelan, ampuni aku, Lodra. Tapi ini satu-satunya cara. Dengan satu hembusan napas, daun itu larut di udara. Sekar merasakan jiwanya seperti ditarik keluar perlahan. Kenangan demi kenangan mulai menghilang, wajah Lodra memudar. Senyum pertama mereka, tangan yang pernah menyeka air matanya. Semua larut bagai kabut pagi. Lodra menangis, memeluk tubuh Sekar yang mulai kehilangan kesadaran. Jangan lupakan aku, Sekar. Walau hanya satu bayangan pun, mohon Sekar. Memandangnya dengan mata kosong, maaf. Siapa kau? Dan detik itu juga, tubuh Sekar terjatuh, tak pingsan, tapi bangun kembali sebagai manusia biasa. Yang tak lagi mengenal cinta terlarang. Langit bergemuruh pelan, kabut lenyap, dunia kembali tenang. Namun di satu sudut hutan, seorang lelaki berwajah monyet berdiri membisu, memandangi jalan setapak di mana istrinya berjalan pulang. Tanpa pernah menoleh lagi. Langkahnya perlahan, kosong, seolah tubuhnya tahu kemana harus pergi. Tapi hatinya tertinggal di tempat yang tak lagi bisa ia sebut nama. Rumahnya masih sama. Atap anyaman rumbia itu masih bocor di sudut kiri. Pekarangan masih penuh rumput liar, tapi semuanya terasa asing. Ibunya keluar dari dalam rumah dengan mata berkaca-kaca, memeluk Sekar erat-erat. Nah, kau kemana saja selama ini? Kau menghilang tanpa kabar. Sekar tersenyum hambar, maaf Bu. Aku tidak ingat. Ibunya mengira Sekar mengalami benturan atau trauma, tapi tak ada luka di tubuhnya. Hanya di dalam, di balik dada itu tersimpan kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Ada malam-malam di mana Sekar terbangun dengan air mata di pipi tanpa tahu apa yang ia tangisi. Ada siang bolong di mana jantungnya berdebar keras saat melihat siluet di hutan. Meski tak tahu siapa yang ia cari, hari-hari berlalu seperti bayang-bayang. Penduduk kampung mulai mendekat lagi, seolah Sekar sudah dibersihkan dari aib masa lalu yang mereka bahkan tak benar-benar tahu apa. Warung ibunya kembali ramai. Sekar mencoba membantu, tersenyum, bercanda. Tapi tak ada yang benar-benar mengisi kekosongan itu. Hingga suatu malam, di saat gerimis menyelimuti atap bambu, Sekar duduk di bawah lampu minyak, menggambar sesuatu di kertas lusuh. Ia tak sadar apa yang ia gambar, tapi hasilnya adalah wajah seekor makhluk mirip monyet, bermata sendu dan memegang bunga di tangannya. Ibunya yang melihat hanya diam. Tapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang hilang dari anaknya, sesuatu yang lebih dari sekadar ingatan. Sebuah jiwa yang pernah mencintai sangat dalam, kini berusaha hidup tanpa tahu apa yang telah dikorbankannya. Sementara itu, jauh di ujung hutan,
Lodra duduk bersila di tepi sungai. Ia tak lagi mengeluarkan aura gaib. Ia bukan lagi makhluk yang ditakuti, melainkan penjaga sepe di hadapannya, setangkai bunga kamboja putih terapung di air. Kau bahagia, Sekar? Bisiknya lirih. Kalau iya, maka semua ini layak. Ia menatap langit malam yang tak bersuara, tapi penuh cerita. Dan di langit yang sama, Sekar memandang bulan dari balik jendela. Ada setitik air mata jatuh dari pipinya, meski ia tak tahu mengapa. Ada setitik air mata jatuh dari pipinya, meski ia tak tahu mengapa. Dan malam itu, Sekar bermimpi, bukan mimpi biasa. Dalam tidur yang dalam, ia berdiri di sebuah jembatan tua yang menghubungkan dua tebing, di bawahnya mengalir sungai hitam, dengan kabut pekat menari di atasnya. Di seberang jembatan, berdiri sesosok lelaki berwajah tak jelas, bayangannya bergetar seperti riak di permukaan air. Tapi matanya begitu familiar. Kau siapa? Tanya Sekar dalam mimpinya. Sosok itu tak menjawab, hanya tersenyum sendu, lalu perlahan menghilang ke balik kabut. Sekar terbangun dengan jantung berdegup kencang. Hari masih pagi buta, tapi ia tahu, hatinya mengingat sesuatu yang pikirannya lupakan. Sesuatu yang sangat penting. Seseorang yang sangat ia rindukan. Hari-hari berikutnya menjadi ganjil. Sekar mulai melamun saat bekerja di warung. Ia sering menatap ke arah hutan, ke arah Bukit Sembilan, tanpa tahu mengapa. Ia bahkan pernah berjalan jauh sendirian sampai ke batas kampung, sebelum disadarkan oleh ibu dan para tetangga. Kau seperti orang yang mencari sesuatu yang tak ada, ujar ibunya suatu malam. Tapi, rasanya ada seseorang di sana, Bu. Aku gak tahu siapa, tapi aku merasa pernah sangat dekat dengannya, jawab Sekar dengan suara bergetar. Ibunya terdiam. Ingin berkata jujur, tapi terikat janji pada seseorang pada Lodra, yang pernah datang diam-diam di malam Sekar pingsan dulu, memohon agar semua dibiarkan seperti ini. Demi keselamatan Sekar, namun cinta tak bisa dibungkam oleh janji. Pada malam ke-40 sejak Sekar kembali, ia mendengar suara seruling dari hutan. Lembut, menyayat, seolah memanggil jiwanya yang hilang. Tak sanggup menahan rasa penasaran, Sekar berjalan pelan ke arah suara itu, menembus rerumputan dan kabut. Tak satu pun binatang bersuara, seakan seluruh alam hening untuk menyambut kehadirannya. Tengah celah pepohonan bambu, Sekar melihatnya. Sosok pria berjongkok di pinggir sungai, memainkan seruling dari bambu kuning. Ia mengenakan jubah hijau lusur. Wajahnya masih kabur di mata Sekar, tapi hatinya berteriak mengenali sosok. Itu, siapa? Siapa kau? Suaranya tercekat. Pria itu hanya menoleh, tersenyum sangat tipis dan berkata dengan nada nyaris tak terdengar, kau tidak harus ingat aku, Sekar, tapi aku akan selalu ingatmu. Dan tiba-tiba, tubuh pria itu menghilang, seperti debu yang ditiup angin malam. Sekar jatuh berlutut, menggenggam dadanya yang terasa sesak. Air matanya mengalir deras tanpa alasan yang jelas. Tapi satu hal ia tahu, cinta itu belum mati. Esoknya, sebelum fajar menyingsing, Sekar bangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri lama di depan cermin, menatap wajahnya sendiri seolah mencari potongan-potongan dirinya yang hilang. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata pada dirinya sendiri, aku harus tahu siapa dia. Dengan mengenakan selendang biru tua dan membawa sekeranjang bunga, Sekar pamit pada ibunya. Aku ingin ke Bukit Sembilan, Bu. Untuk berdar, katanya pelan. Ibunya menatapnya lama. Ada gentar dalam hatinya, tapi ia tak mampu menahan anaknya lagi. Kalau kau temui sesuatu, jangan lari, Nat, hadapi, dan ikuti kata hatimu. Iya, Bu. Langkah Sekar menyusuri jalan setapak yang telah lama ia jauhi. Kabut pagi masih menggantung di antara pepohonan pinus. Udara terasa lebih berat, seolah hutan ini tahu seorang jiwa yang telah lama pergi kini kembali mencari ingatan yang tertinggal. Setiap sudut terasa akrab tapi asing. Ia melewati batu besar tempat dulu ia duduk saat pertama kali di bawah Lodra. Ia melihat ranting patah dan bunga kamboja jatuh di tanah, semuanya membisikkan kenangan, tapi seperti kaca buram. Tak bisa ia baca dengan jelas, hingga ia tiba di tempat yang sunyi, sebuah altar dari batu tua, tertutup lumur, di tengah lingkaran 7 pohon waruk. Tempat itu menggema rasa yang tak bisa dijelaskan. Sekar meletakkan bunga-bunga dari keranjangnya, berlutut dan memejamkan mata. Kalau kau mendengar aku, tolong bantu aku ingat, siapa diriku dan siapa kau bagiku. Angin mendesir pelan, lalu semakin kencang,
memutar daun-daun kering ke udara. Di tengah pusaran itu, terdengar denting suara seruling lembut, pilu, dan akrab. Sekar membuka mata. Di hadapannya berdiri Lodra, mengenakan jubah yang sama seperti malam sebelumnya. Tapi kini, wajahnya jelas. Sekar tercekat, matanya membesar, dadanya berdegup kencang tak karuan. Aku tahu kamu. Bisiknya pelan, terengah. Kamu. Kamu adalah dia. Lodra tersenyum. Kau datang. Dan itu sudah cukup. Sekar berdiri, melangkah. Perlahan mendekat. Siapa kamu sebenarnya? Aku bukan manusia, tapi aku mencintaimu. Lebih dari dunia manapun, aku juga aku. Aku rasa aku pernah sangat mencintaimu. Dan kamu mengorbankan segalanya. Demi menyelamatkanku, Sekar menangis, tapi bukan karena sedih. Melainkan karena hatinya akhirnya mengenali asal semua luka dan cinta yang ia pendam. Dalam pelukan angin hutan yang pekat, Lodra mengulurkan tangannya. Jika kau mau, kau bisa mengingat semuanya. Tapi ingat, Sekar. Jika kau memilih ingat, maka semua rasa sakit dan bahaya yang pernah kau alami juga akan kembali. Sekar menatap tangannya, terdiam, dan di sanubarinya, suara kecil menjawab, cinta bukan untuk dilupakan, tapi untuk diperjuangkan. Tangannya bergerak pelan menggenggam jemari Lodra. Dan saat itu, semua kenangan kembali seperti air bah yang menenggelamkan ruang kosong di hatinya. Malam pertama, tatapan matanya, cinta yang melampaui rupa dan wujud, pengorbanan, sumpah, luka, dan rasa yang tak pernah mati. Sekar tersungkur menangis di dada Lodra. Tapi kini bukan tangis kehilangan, melainkan tangis pulang. Di bawah remang cahaya bulan, mereka duduk berdua di tepi sungai yang tenang. Udara malam membawa aroma tanah basah dan dedaunan, seolah alam ikut menyaksikan reuni yang lama tertunda ini. Namun, ketenangan itu tak mampu menghapus kekhawatiran yang menggantung di udara. Sekar menatap wajah Lodra dengan mata yang penuh pertanyaan. Bagaimana sekarang? Apa kita bisa hidup bersama, seperti yang dulu aku bayangkan? Lodra menghela napas dalam, matanya menatap jauh ke kejauhan. Dunia kita berbeda, Sekar. Aku makhluk dari alam lain. Wajahku bukan untuk dipandang manusia. Jika mereka tahu, mungkin mereka akan takut atau bahkan menjauhimu. Sekar menggenggam tangan Lodra erat. Aku sudah melewati semua itu. Aku sudah melihat bagaimana orang-orang memandangku setelah tahu tentangmu. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin kita bisa bersama, apapun risikonya. Mereka terdiam sejenak. Suara gemerisik dedaunan mengisi keheningan. Sekar tahu bahwa jalan di depan mereka tidak akan mudah, penuh rintangan dan penolakan. Namun, hatinya sudah bulat. Aku akan melawan dunia. Lodra, demi cinta kita. Lodra tersenyum penuh haru. Aku akan berdiri di sampingmu, Sekar. Kita akan buktikan bahwa cinta tidak mengenal rupa atau batas. Mereka berdua berjanji memulai babak baru dalam hidup yang penuh tantangan. Sebuah perjuangan cinta yang tak hanya menyatukan dua hati, tapi juga melawan prasangka dan ketakutan dunia. Di pagi berikutnya, Sekar berjalan ke pasar desa dengan kepala tegak, tangan menggenggam erat bunga Kamboja yang kini menjadi lambang cinta dan keberanian mereka. Mata orang-orang tertuju padanya, ada bisik-bisik dan tatapan penuh tanya. Tapi Sekar tahu, inilah saatnya dia berdiri untuk cinta sejatinya. Di pagi yang cerah itu, Sekar melangkah ke pasar desa dengan kepala tegak, tangan menggenggam erat bunga Kamboja lambang cinta dan keberanian mereka. Namun, tatapan orang-orang tak lagi hangat seperti dulu. Bisik-bisik mulai terdengar, suara-suara kecil yang berisi keraguan, bahkan ejekan. Apa benar Sekar memilih makhluk itu? Itu bukan pria biasa, itu aneh. Bagaimana mungkin dia bisa bahagia dengan lelaki wajah monyet seperti itu? Sekar menahan pedir di dadanya. Hatinya terluka bukan karena hinaan itu, tapi karena orang-orang yang dulu dia kenal kini berubah menjadi asing. Namun di sampingnya, Lodra berdiri tegur, memberikan kekuatan yang tak tergoyahkan. Jangan dengarkan mereka, Sekar. Aku di sini untukmu. Aku tahu, Lodra, dan aku akan tetap bertahan. Demi kita, hari demi hari, cemoohan dan penolakan itu semakin menjadi. Ibu Sekar pun khawatir. Namun melihat tekad putrinya, ia memilih diam dan mendukung dengan cara tersembunyi. Sekar dan Lodra mulai menghadiri acara desa, berusaha menjalin hubungan baik dengan tetangga. Meski seringkali ditolak,
Mereka tidak menyerah. Sekar mengajarkan kepada orang-orang bahwa cinta sejati tidak dilihat dari rupa, tapi dari hati. Sebuah momen mengharukan terjadi saat Sekar menolong seorang anak kecil yang tersesat di hutan. Lodra ikut membantu dengan lembut, membuat warga desa mulai melihat sisi lain dari lelaki wajah monyet itu. Sedikit demi sedikit, keberanian dan kebaikan mereka menembus tembok prasangka. Sekar sadar, perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya dan Lodra, tapi untuk membuka hati semua orang, agar bisa menerima cinta dalam segala bentuknya. Di malam yang tenang, di bawah sinar rembulan, Sekar menggenggam tangan Lodra. Kita sudah berjalan jauh. Aku percaya, suatu hari nanti, dunia akan mengerti. Lodra tersenyum, menyentuh wajah Sekar dengan lembut. Dan aku akan selalu bersamamu, sampai dunia itu datang. Kata-kata itu terus bergema di hati Sekar saat mereka berdiri di tengah lapangan desa, dikelilingi oleh kerumunan yang sebelumnya penuh prasangka dan keraguan. Hari ini bukan hanya hari biasa, tapi hari di mana cinta dan keberanian mereka diuji. Terakhir kali, mereka berdua tahu, setelah perjalanan panjang penuh liku, inilah saatnya dunia harus melihat dan menerima cinta yang selama ini tersembunyi. Sekar menggenggam tangan Lodra erat, merasakan hangatnya keyakinan yang mengalir di antara mereka. Suara ketua desa terdengar di tengah keramaian. Warga desa, selama ini kita takut pada hal yang kita tidak mengerti. Tapi hari ini, kita melihat sebuah cinta yang tulus dan tak terukur oleh rupa atau asal-usul. Mata warga satu persatu mulai berubah, dari penuh keraguan menjadi penuh harapan. Sekar maju, suaranya sedikit bergetar tapi penuh tekad. Aku adalah Sekar, perempuan yang telah melalui perjalanan panjang bersama lelaki yang mungkin kalian anggap berbeda. Tapi di balik perbedaan itu, kami menemukan cinta yang menguatkan kami, yang mengajari kami arti pengorbanan dan keikhlasan. Lodra berdiri di sampingnya, wajahnya yang dulu dianggap aneh kini dipandang dengan rasa hormat. Aku bukan manusia, tapi aku mencintai Sekar dengan sepenuh hatiku. Dan kami berharap kalian bisa menerima cinta kami, sebagaimana kami menerima kalian. Suasana hening sejenak, lalu perlahan tepuk tangan menggema di seluruh lapangan. Anak-anak berlarian mendekat, orang tua tersenyum, dan ibu Sekar menatap putrinya. Dengan bangga, cinta mereka telah membuka mata dan hati sebuah komunitas. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Sekar dan Lodra duduk di beranda rumah mereka yang sederhana. Sekar menatap Lodra dan berkata, perjalanan kita belum selesai, tapi aku yakin, selama kita bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Lodra menggenggam tangan Sekar dan membalas dengan senyum hangat. Cinta kita adalah kekuatan terbesar. Dengan cinta, kita bisa mengalahkan segala rintangan. Dan begitu, cerita mereka menjadi legenda baru di desa itu, kisah cinta yang mengajarkan semua orang bahwa sejatinya, cinta tidak mengenal batasan rupa, asal, maupun dunia.